Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita percaya bahwa Dia Allah yang berkenan atas setiap kita. Dia Allah yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang ajaib buat kami. Kami buka hati kami bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Kuatkan yang lemah,
pulihkan setiap hati kami Tuhan. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Kami percaya bahwa kehidupan kami hanya bisa diubahkan ketika kami merenungkan akan Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin bagi buat setiap kita dari apa yang kemarin kita sama-sama sudah pelajari. Saya bagikan buat saudara di ibadah raya. Dari 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan melihat beberapa ayat di sana, ya, ayat 1 dan ayat 2. Nah, sebelum kita membahas itu, saya ingin kasih tahu bahwa di bulan September ini tema kita adalah Suffering for the King, atau kita menderita bagi Sang Raja. Nah, saudara, dalam surat yang ditulis oleh Rasul Petrus ini, yang ditujukan kepada orang-orang pendatang yang ada di Asia Kecil, ya, kota-kota yang ada di Asia Kecil. Nah, kata pendatang dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bapak Ibu Saudara, kata pendatang di situ sebenarnya bukan hanya bisa kita artikan bahwa Petrus ini menulis kepada orang Yahudi yang hidup sebagai pendatang di daerah Asia Kecil. Tapi bisa juga kita artikan buat setiap kita orang percaya bahwa kita ini adalah pendatang-pendatang di dalam dunia ini. Tujuan kita itu bukan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Tujuan kita adalah Yerusalem baru. Nah, kita harus memahami bahwa kita hanyalah pendatang ada di bumi ini. Sehingga jangan menaruh segala pengharapan kita, jangan kita menghabiskan waktu kita untuk mengejar apa yang bisa habis di bumi ini. Tapi biarlah kita mengarahkan pandangan kita, biarlah kita mengarahkan hidup kita untuk kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kita masuk atau sampai kepada tujuan yang sudah disediakan Allah bagi kita. Saudara, seringkali kita lupa bahwa tujuan kita bukanlah tinggal selama-lamanya di bumi ini. Sehingga kita sibuk mengejar apa yang dikejar oleh orang dunia. Saya tidak berkata bahwa kita nggak usah cari uang, karena orang dunia kecenderungannya mereka mencari keuangan, cari cuan yang banyak. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita perlu yang namanya finansial yang baik, kita perlu kesehatan yang baik. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah yang membawa kita sampai ke tempat ini, Allah membawa kita ke dalam dunia ini, kita diizinkan untuk bisa lewat dalam persinggahan yang ada di dalam dunia ini, maka saudara percayalah bahwa Allah juga menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan selama kita ada di tempat persinggahan di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan untuk kita masuk kepada kekekalan. Oleh sebab itu saudara, mari saya dorong setiap kita semua adalah pendatang di dalam dunia ini. Saya dan saudara, kita semua adalah pendatang. Jangan taruh hati kita kepada apa yang ada di dunia ini, tapi taruh hati kita pada apa yang ada di sorga. Jangan taruh mimpi-mimpi kita hanya untuk membangun apa yang besar di dunia ini. Tapi mari kita bangun kehidupan kita, supaya kita ketika kita sampai di tujuan yang sudah disediakan Tuhan buat kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang sudah kita persiapkan untuk kita bisa sampai di sana. Memang yang membawa kita sampai ke tujuan itu bukan kuat dan gagah kita, tapi kita bersyukur karena Allah yang menyelamatkan kita. Dia juga memberikan kepada kita ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita dan kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga tujuan Allah untuk membuat kita ada di tempat persinggahan ini bukan hanya sekedar menaruh kita kemudian dia membiarkan, tapi Tuhan mau supaya dalam tempat persinggahan ini kita juga dipersiapkan untuk kita bisa masuk atau sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu Yerusalem baru. Bapak Ibu Saudara, para pendatang yang ada dalam dunia ini, biarlah kasih karunia Allah terus menyertai kita. Sekalipun mungkin kita ada dalam penderitaan hari-hari ini, tapi jangan takut, sebab penderitaan orang benar itu tidak mendatangkan kehancuran. Justru penderitaan orang benar itu memurnikan iman kita. Penderitaan yang dialami oleh orang benar itu membuat kita semakin memahami bahwa bumi ini bukan tujuan kita, dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Yerusalem baru, kekekalan bersama dengan Allah.
Sehingga kita didorong untuk semakin sungguh-sungguh, kita didorong untuk semakin mengandalkan dan bersandar kepada Allah. Biarlah perenungan pagi hari ini menguatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, tetap bergairah dengan Tuhan, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.